Kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, trik, dan produk review tentang sepeda. Untuk kesempatan pertama, saya akan sharing tentang perlengkapan apa saja yang sebaiknya dibawa pada saat bersepeda. Sebenarnya pada saat kita bersepeda tidak perlu membawa apa-apa pun kita bisa gitu ya. Cuman dengan perlengkapan yang akan saya jelaskan di bawah ini, diharapkan sepeda teman-teman akan lebih nyaman, lebih aman, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung saja ke perlengkapan pertama, yaitu celana padding. Ya, celana padding ini celana pendek biasa sebenarnya, khusus untuk sepeda, hanya saja lebih ketat dan dilapisi dengan padding di bawahnya. Jadi duduk teman-teman akan lebih nyaman dan lebih safety. Untuk kisaran harga dari 70.000 hingga 300.000 untuk kualitas standar, dan kualitas premium bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk harga di atas 200.000 biasanya paddingnya sudah menggunakan bahan full pad atau ada alur-alurnya di dalam paddingnya. Untuk biasa harga 70 ribuan, 100.000 biasanya masih menggunakan busa biasa. Tentunya akan lebih nyaman jika menggunakan bahan yang full pad karena lebih dingin dan ada ventilasi udaranya di sini. Ada dua jenis celana. Yang pertama ada yang menggunakan bahan karet seperti ini atau strap. Ada juga namanya adalah bib atau seperti ini. Jadi tidak ada karet di bagian pinggang, dia langsung seperti singlet digabung jadi satu seperti ini. Ini lebih nyaman karena tidak ada tekanan di bagian pinggang kita, dan apabila kita terlalu menunduk, biasanya menggunakan celana seperti ini akan turun ya di bagian belakang. Kalau menggunakan bib tidak akan terjadi celananya turun di bagian belakangnya karena dia langsung ke atas seperti ini. Kisarannya masih sama untuk celana padding bib ini dari harga 100.000 hingga 300.000 untuk kualitas standar, dan hingga mencapai jutaan rupiah, bahkan ada sampai 4 juta untuk kualitas premiumnya. Perlengkapan selanjutnya adalah jersey ya, atau kaos bersepeda. Kaos bersepeda ini berbeda bahannya dengan kaos yang kita gunakan sehari-hari, karena biasanya kaos sepeda ini bahannya menyerap keringat dan cepat kering atau dry fit. Dan bahannya macam-macam, ada yang dari polyester atau lycra. Range harganya dari 50.000 hingga 300 ribuan untuk kualitas standar, dan di atas 300 sampai dengan jutaan rupiah untuk kualitas premiumnya. Selanjutnya adalah helm. Ya, helm menurut saya cukup penting dalam bersepeda karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, benturan dengan benda keras dan lain sebagainya. Helm juga ada beberapa macam. Range dari harga 150.000 hingga 500.000 untuk kualitas standarnya, dan mencapai jutaan rupiah untuk kualitas premium. Selanjutnya adalah sarung tangan. Ya, sarung tangan selain melindungi tangan kita juga melindungi telapak tangan kita ya, karena tekanan pada saat kita bersepeda adalah di telapak tangan kita ini. Jadi biasanya untuk sarung tangan di bagian telapak tangan sini ada pelindungnya. Ya, ada yang bahan gel, ada yang bahan busa. Range harga dari 50.000 hingga 300.000 untuk kualitas standar, dan hingga 1 jutaan untuk kualitas premium. Oke, berikutnya adalah kacamata. Ya, kacamata sangat penting karena melindungi iritasi mata dan juga dari silau cahaya matahari. Kacamata range harga dari 50.000 hingga 300.000 untuk kualitas standarnya, atau kualitas premiumnya hingga jutaan rupiah ya. Dan usahakan teman-teman jika bersepeda pada siang hari gunakan kacamata yang menggunakan lensa polarized ya, karena akan lebih tahan terhadap silau matahari. Oke, sebenarnya untuk yang utama, perlengkapan yang utama hanya beberapa perlengkapan ini tadi yang saya jelaskan tadi. Cuman ada beberapa perlengkapan tambahan yang jika teman-teman bawa pada saat bersepeda atau teman-teman gunakan pada saat bersepeda akan jauh lebih nyaman dan lebih aman. Oke, perlengkapan berikutnya adalah pompa portable.
Ya, pompa portable bisa digunakan pada saat teman-teman mengalami kempes di jalan atau bahkan bocor. Teman-teman bisa menggunakan pompa portable ini karena cukup ringan dan bisa dibawa kemana-mana. Ada beberapa jenis pompa, ada pompa high pressure dan ada pompa biasa. Kisaran harga dari 40.000 hingga 300.000 untuk kualitas standar, dan untuk kualitas premium harga 300.000 hingga jutaan rupiah. Tetapi untuk harga 200.000 pun sudah cukup bagus karena sudah high pressure biasanya. Bedanya antara high pressure dan biasa, jika high pressure pada saat ban sudah penuh, sudah hampir penuh, tekanannya akan tetap sama ketika kita menggunakan pompa high pressure. Tidak ada terjadi lonjakan tekanan ya. Tapi jika menggunakan pompa biasa, maka akan terasa berat ketika ban hampir penuh. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ban dalam ya. Teman-teman disarankan pada saat bersepeda membawa ban dalam sesuai dengan ukuran ban dalam sepeda Anda masing-masing, karena untuk menghindari sudah tidak ada bengkel di sekitar situ ya. Jadi teman-teman bisa mengganti ban dalam teman-teman sendiri di jalan. Tentunya dengan alat pencongkel bannya. Oke, berikutnya adalah botol minum. Ya, sebenarnya kita bisa menggunakan botol minum biasa ya, cuman menggunakan botol minum bawaan dari sepeda ini akan lebih nyaman karena kita tidak perlu membuka tutup botol, tinggal menarik dengan gigi lalu ditekan seperti ini. Airnya keluar, jadi lebih nyaman pada saat berkendara. Anda tidak harus berhenti untuk sekedar minum air. Ada beberapa ukuran, pastikan perjalanan Anda jauh atau dekat. Jika perjalanan cukup dekat, cukup menggunakan tempat minum botol minum yang kecil dan beserta botol cage-nya ya. Ini biasanya sih di setiap sepeda sudah ada botol cage, cuma untuk pembelian terpisah juga ada. Range harga dari 30.000 sampai ratusan ribu ya, sampai 200-300.000 untuk kualitas standar. Untuk premiumnya 300.000 sampai 1 jutaan. Untuk botol cage dari 10 ribuan yang aluminium sampai dengan 100.000 atau 200.000 untuk yang karbon. Ini untuk yang plastik sekitar 50 ribuan lah, 40 hingga 50 ribu. Berikutnya adalah lampu belakang sepeda atau lampu warning. Sebagai peringatan bahwa di depan ada sepeda ya, biasanya ada lampu seperti ini dipasang di seat post sepeda. Ini cukup penting jika teman-teman bersepeda pada sore hari dan malam hari. Berikutnya adalah kunci compact ya, kunci lipat. Biasanya terdiri dari kunci L dan obeng plus dan minus. Atau yang lebih lengkap biasanya terdapat pemutus rantai seperti ini. Untuk kisaran harga dari 40.000 hingga 250.000 untuk kualitas standar, dan 300.000 sampai 1 jutaan untuk kualitas premiumnya. Tapi menurut saya harga 150.000 ini sudah cukup lengkap dan cukup awet. Berikutnya adalah tas sepeda. Fungsinya untuk menaruh barang-barang tadi ini. Ada ban dalam, kunci L set juga, dan mencongkel ban. Mungkin masuk ke sini, dan juga untuk menaruh uang dan sebagainya ya. Berikutnya adalah manset atau arm warmer. Ada dua jenis manset. Yang pertama memang untuk menghangatkan lengan, bagian lengan, jadi memang digunakan pada saat kondisi dingin. Memang ada juga yang digunakan pada saat kondisi panas terik agar kulit tidak terbakar ya. Jadi pastikan bahannya benar-benar sesuai dengan kegunaan teman-teman. Berikutnya adalah speedometer. Sebenarnya speedometer ini hanya pelengkap saja ya, untuk mengetahui berapa jarak yang sudah teman-teman tempuh, menghabiskan berapa lama waktunya gitu ya. Terus ada juga untuk kecepatan rata-rata dan kecepatan maksimal. Jika yang lebih lengkap sudah ada odometer dan kalori, bahkan ada yang menggunakan detak jantung gitu ya, pengukuran detak jantung. Untuk kisaran harga ada yang 60.000 sampai
1 jutaan untuk kualitas standarnya, untuk premiumnya bisa mencapai 2 juta bahkan 5 juta rupiah. Perlengkapan berikutnya adalah sepatu sepeda atau yang bisa kita sebut sepatu fleet. Sepatu fleet ini berbeda dengan sepatu biasa. Di bagian bawah ada pengaitnya untuk dikaitkan ke pedal fleet juga. Pedalnya juga khusus untuk sepatu fleet. Kita kaitkan di pedal dan pedal akan mengikuti gerakan dari kaki kita. Ketika kita ketarik ke atas, pedal akan ikut ke atas, dan kita akan dorong ke bawah, pedal ikut ke bawah. Dan ini tenaga teman-teman dalam bersepeda akan lebih efektif dan lebih efisien. Oke, demikian tadi tips, trik, dan produk review dari toko sepeda Kingsbike Purwokerto. Jangan lupa kunjungi website kami di www.kingsbikeshop.com, follow Twitter kami di @kingsbike, Facebook kami di Kingsbike, dan juga kunjungi toko kami di Jalan Dr. Angka nomor 78C Purwokerto. Salam guys.